Di video performance review kali ini gue akan lebih fokus ngebahas cushionnya aja karena memang di situ letak perbedaan yang paling signifikan. Sisanya kalau kayak traction segala macam, terus material, support itu kan semuanya sama-sama aja ya, sama sepatu basket Ardiles yang sebelum-sebelumnya. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Ferdi Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas performance review sepatu basket Ardiles Flux. Kita mulai dari cushionnya. Ini merupakan perpaduan antara Megatonic, midsole Megatonic dengan insole Evons Plus. Ini merupakan perpaduan terakhir kayaknya. Masih ada lagi nggak ya? Oh, ada lagi satu lagi. Sebenarnya Ardiles punya satu insole lagi, yaitu insole efektif yang dipakai di Ardiles Impression. Yep, mereka masih punya satu insole lagi. Jadi kemungkinan setelah ini mereka bakalan ngeluarin midsole Megatonic pakai insole efektif. Mungkin ya. Ya. Kalau bukan efektif soalnya udah sih, udah semua, jadi udah hampir nggak perlu di performance review lagi karena sama-sama aja. So, gimana rasanya perpaduan midsole Megatonic dengan insole Evons Plus ini? Feels-nya mirip-mirip banget sih ya sama Rapid dengan insole Evons Plus. Menurut gua mirip banget. Jadi tuh ini feels-nya setara kayak Ardiles All That lah. Feels-nya tuh jadi lebih kayak kenyal gitu, kayak bouncy, tapi gue nggak tahu kenapa bouncy-nya kayak kurang responsif gitu, jadi kayak berasa ada delay sepersekian detik gitu kalau lagi gocek-gocek atau kayak mau ngegas gitu, kayak ada delay-nya gitulah sepersekian detik. Kemudian secara court feel kurang dapat karena kan ini bertumpuk ya, masih inget kan, jadi kayak midsole-nya ini kan carrier-nya si Megatonic, terus habis itu ada Strobel Power Shock, habis itu ada insole Evons Plus, jadi kayak numpuk 3 gitu, jadi ya agak tinggi lah feels-nya dari tanah, tapi ya nggak tinggi-tinggi banget. Menurut gua kalau buat gocek-gocek ya masih oke sih, masih terbilang enak lah. Kemudian kalau untuk impact protection-nya cukupan, jadi kalau buat young blood ini mah cukup banget. Kalau yang agak-agak to wear tapi lututnya masih sehat, masih prima, cukup banget juga. Tapi kalau buat abas kalian yang udah lebih lansia lagi istilahnya, terus mungkin yang pernah kena cedera lutut, ini bisa dibilang ya impact protection-nya mungkin kurang sih ya. Yap, kira-kira begitu feels cushioning-nya. Untuk selanjutnya gue akan bahas dengan cepat aja. Kita lanjut ke traction. Traction-nya kalau untuk di lapangan indoor nggak ada masalah, menggigit dengan baik, bisa diandalkan. Semua manuver tercover dengan baik. Gua nggak pernah kepleset di lapangan indoor yang bersih pakai sepatu ini. Kalau untuk di lapangan outdoor, asalkan abas kalian rajin-rajin wipe off. Kalau udah ketempelan banyak debu, masih bisa diandalkan kinerja traction-nya. Ada slip-slipnya tapi nggak yang sampai parah sih. Untuk durability-nya juga oke. Ini udah gue pakai beberapa kali indoor dan outdoor, dan kalau gue dorong-dorong traction pattern-nya masih pada keras-keras, terus masih pada dalam-dalam juga. Nggak kelihatan ada traction pattern yang sampai terkikis, sampai botak gitu. Aman lah buat tempur di lapangan outdoor. Kemudian bahan rubber outsole-nya termasuk tidak squeaky, tapi kalau berdasarkan info dari abas kalian, banyak yang komen katanya kalau udah dipakai terus-terusan lama-lama bakalan berdecit juga. Untuk heel to toe transition-nya ini termasuk smooth, baik bagian heel maupun bagian forefoot-nya udah dibikin cukup rounded. Kemudian tengah-tengahnya berasa nggak flat karena ada lekukan-lekukan yang mereka namakan heat map ini. Selain bikin bagian telapak kaki kita tuh berasa enak ya karena kayak ada lekukan-lekukannya gitu. Ini juga berfungsi sebagai flex groove, jadinya bikin heel to toe transitionnya semakin smooth. Sangat mendukung untuk dipakai berlarian. Next, untuk materialnya, feels-nya sih enak di kaki, zero break-in time dari awal penggunaan udah langsung mengikuti pergerakan kaki, nggak ada yang kaku-kaku gitu. Secara breathable juga termasuk oke sih ya. Gue sempet pakai ini siang-siang di waktu yang panas, itu juga masih berasa ada sirkulasi udaranya di dalam sepatu ini.
Material tali so far aman sih, semua material talinya Ardiles kan emang pakai yang kayak gini nih, yang pipih kecil gini, tapi sejauh ini gue cukup ikat 1 kali sih, jarang lepas-lepas. Pernah nggak ya? Kayaknya hampir nggak pernah deh. Padding di lidah juga cukup, untuk Ardiles Flux ini malah gue rasa cukup banget padding lidahnya. Padded collarnya juga cukup, sama sekali nggak ada heel slip, apalagi kan kebantu potongan sepatu ini yang high cut, jadinya ya asal diikat sampai lubang yang paling atas pasti nggak bakal ada heel slip. Terus juga padding-paddingnya ini bikin sekitaran pergelangan kaki berasa nyaman sih. Lanjut ke fitnya, true to size, samain aja sama sepatu-sepatu basket Ardiles abas kalian yang biasanya sisa ruangan di bagian toe dikit sih, nggak terlalu banyak. Terus juga bagian atasnya nggak bubbly, bagus banget. Terus samping kanan kirinya juga pas. Kalau untuk lockdownnya bisa dibilang lockdownnya oke banget, belum sampai istimewa tapi menurut gue udah oke banget lah ini, apalagi dengan potongannya yang high cut. Bahkan gue tidak memasukkan tali sampai lubang yang paling atas, karena kalau buat gue berasa ngeganjel aja gitu kalau gue taliin sampai yang paling atas, kayak pergerakan gue jadi keganjel gitu loh. Jadi gue cukup pakai 1 lubang yang di bawahnya. Menurut gue itu aja udah cukup, lockdownnya udah oke, dan tetap nggak ada masalah heel slip juga meskipun gue nggak masukin sampai lubang tali sepatu yang paling atas. Jadi ya mantap lah ini. Terakhir untuk supportnya ya standar sepatu basketnya Ardiles lah. Secara support sih semuanya udah oke ya, depan, belakang, terus torsional support juga udah ada gitu. Cuma ada satu kekurangannya di Ardiles Flux ini, gue merasa support lateralnya malah kurang di sini. Gue berasa kaki gue agak-agak mau keluar gitu. Kayaknya sih disebabkan karena material uppernya yang agak kelenturan gitu. Meskipun kalau gue pegang-pegang sebenarnya nggak tipis-tipis banget ya. Cuma memang agak overstretch gitu ketika gue melakukan pergerakan lateral. Berasa upper materialnya tuh kurang support. Dan fuse overlay-nya meskipun udah cukup banyak gitu ya, tapi kurang membantu sih. Mungkin kalau active wire-nya ini dimajuin sedikit ya. Menurut gue ini active wire-nya agak ketinggian sih, ditaruh di lubang tali yang urutan ketiga dan keempat. Harusnya kedua aja nih, kedua dan ketiga itu kayaknya lebih ngebantu untuk support lateral deh. Nah, untungnya di sepatu ini tuh ada outrigger. Jadi itu cukup menstabilkan lah, meskipun kakinya berasa kayak mau keluar-keluar gitu, tapi dengan adanya outrigger ini jadinya tetap stabil. Udah gitu base-nya juga termasuk lebar kan, jadi ya menambah kestabilan sepatu ini. Itu aja sih. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu basket Ardiles Flux ini. Buat abas kalian yang tertarik pengen kop sepatu ini, nanti gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video ini. Cek aja di situ. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus dengan subscribe YouTube Anak Basket Channel, like, share, and comment. I'm Ferdy Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.